Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita berhadapan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tadinya dekat dengan kita tiba-tiba menjadi jauh. Ada orang yang tadinya sayang kepada kita tiba-tiba menjadi tidak sayang. Ada orang yang biasanya membantu kita tiba-tiba enggan membantu kita. Ada barang yang kita cintai, keberadaannya kita sukai, tiba-tiba barang itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa itu semua adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak memiliki tempat bersandar selain kepada Allah. Agar kita tidak memiliki tempat bermohon selain kepada Allah. Agar kita tidak memiliki harapan dan rasa cinta selain harapan dan cinta itu dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita merasa tenang karena ada orang yang sayang kepada kita. Kita merasa tenang karena ada orang yang sering membantu kita. Ada kalanya kita lupa kepada Allah karena kita sibuk bersama barang yang kita cintai dan kita sukai. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, hakikat hidup kita diciptakan Allah adalah untuk ibadah kepada Allah. Apapun yang ada di muka bumi ini adalah hanya sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kita sejauh mana amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita adalah ibadah kepada Allah, maka kebahagiaan seorang mukmin, kebahagiaan seorang muslim bukanlah pada hartanya, bukanlah pada jabatannya, bukanlah pada popularitasnya. Kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan seorang yang beriman terletak sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira kalau berlimpah harta kemudian bahagia, belum tentu. Jangan mengira kalau terbatas harta atau miskin papa kemudian menderita, belum tentu. Harta berlimpah ruah akan menjadi sumber kebahagiaan apabila dengan harta itu kita mampu lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Justru ada kalanya tatkala diuji dengan kekurangan, di situ kita mau bangun di sepertiga malam. Tatkala hutang melilit kita, di situ kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang mau bangun di sepertiga malam karena banyak hajat-hajat yang ingin disampaikan kepada Allah. Kekurangan terkadang menjadi sebab kita lebih dekat kepada Allah, dan disitulah kebahagiaan. Kalau kita analogikan bagaikan seekor ikan, ikan itu bahagia bukan di rumah mewah, ikan itu bahagia bukan di apartemen, ikan itu bahagia kalau berada di air. Walaupun air itu mungkin keruh, walaupun air itu mungkin terbatas, tapi selama ikan ada di air, maka ikan itu akan merasakan kebahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan ikan adalah berada di air. Percis sebagai kita, sebagai orang yang beriman, kita akan bahagia dalam kondisi apapun kalau kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anak tercinta dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sebuah hadis. Beliau menyampaikan suatu malam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Begitu panjang sujud yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga aku mengira bahwa Rasulullah sudah tiada. Kemudian aku sentuh kakinya. Rasulullah pun menggerakkan kakinya. Bahagialah aku karena ternyata Rasulullah masih ada. Selesai solat, Rasulullah bertanya, "Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, apakah kurang hakmu
dariku, sebagai kewajiban bagiku sehingga engkau menyentuhku. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Tidak ya Rasulullah, justru aku khawatir kenapa begitu panjang engkau melaksanakan sujud di malam ini. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW berkata, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, tahukah engkau malam apakah ini? Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang apa yang ada di malam ini. Rasulullah kemudian bersabda, ya Humaira, malam ini adalah malam nisfu Sa'ban. Malam ini adalah malam ke-15 di bulan Sa'ban. Sa'ban adalah bulan yang mulia karena terhimpit antara Rajab dan Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan amal. Di bulan Sa'ban dianjurkan kita memperbanyak saum. Di bulan Sa'ban ini, di malam ini, kata Rasulullah Muhammad SAW, Allah turun ke muka bumi. Allah akan mengampuni siapapun yang mohon ampun kepada Allah. Allah akan memberikan kasih sayang kepada siapapun yang memohon kasih sayang kepada Allah. Aku memperbanyak sujud, aku memperlama sujud, kata Rasulullah, karena aku sedang nikmat berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arrihna bis salah. Ya Bilal, arrihna bis salah. Bilal, bahagiakan aku dengan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa nikmatnya salat bagi mereka yang merasakan hadirnya Allah dalam salat kita. Bagi mereka yang khusyuk dalam salat, hudurul qalbi bil lisani wal amal, mampu menghadirkan hati, mengikuti setiap kata-kata kita dalam salat. Kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya lisan yang berucap, tapi hati pun berserah diri kepada Allah. Ya Allah, salatku, hidupku, matiku, semuanya adalah kukembalikan, kuserahkan kepadamu. Aku yakin yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur setiap kehidupan dari langit. Allah mengatur setiap kejadian. Allah mengatur setiap ketentuan. Setiap jatah rezeki kita sudah selesai. Setiap ajal kita sudah selesai. Tidak sedikit adik yang mendahului kakak. Tidak sedikit anak yang mendahului orang tua. Tidak sedikit adiknya lebih kaya daripada kakaknya, atau sebaliknya kakaknya lebih kaya daripada adiknya. Wallahu fadalla ba'dukum ala ba'din fi rizqi. Allah membeda-bedakan di antara kita. Semua itu ketetapan Allah. Kewajiban kita hanyalah ikhtiar. Terlepas jatah rezeki kita banyak atau sedikit. Terlepas apakah kita didesain Allah menjadi orang kaya atau menjadi orang biasa atau bahkan orang tak punya. Bukan itu ukuran kebahagiaan kita di hadapan Allah. Ukuran kebahagiaan kita adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang berlimpah jadikan sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Keterbatasan jadikan kesempatan untuk lebih memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Senin ini adalah malam nisfu Sa'ban. Nisfu artinya pertengahan, Sa'ban di bulan Sa'ban. Diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih, di malam itu dianjurkan kita untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan sayangi kita dengan kasih sayangnya. Semoga Allah amanahkan usia kepada kita sehingga kita mampu sampai di bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan yang kita rindukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah.
Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Rasulullah memberikan kabar bahagia kepada kita dengan datangnya Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang atau segera akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana tidak? Bulan Ramadan disebut dengan bulan penuh keberkahan karena di bulan Ramadan al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'bin. Satu kebaikan Allah balas dengan 700 kebaikan. Hari ini baca Al-Quran satu huruf Allah balas 10. Di bulan Ramadan baca Al-Quran satu huruf Allah balas 700 kebaikan. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi sayatin. Setan dibelenggu. Dan terakhir ada satu reward yang sangat indah di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di akhir Ramadan ada satu hadiah terbesar bagi mereka yang mampu saum dengan baik, yaitu satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Semoga kita diberi kesempatan untuk mendapatkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin.